warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat yang berbahagia, di hadapan saya ada kitab Al-Jami'us Shaghir yang disusun oleh Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu. Pada juz 2 di halaman 10, Rasulullah SAW dalam hadis sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda, khairu abwabil birri as-sadaqatu. Sebaik-baik pintu-pintu kebaikan adalah sedekah. Jadi begitu banyak pintu kebaikan, dan pintu kebaikan yang paling baik adalah bersedekah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu syai'un ajib. Sedekah ini sesuatu yang menakjubkan. Di dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari disebutkan, ma min yaumin yusbihul ibad illa malakani yanzilan. Tidak ada satu subuh, satu pagi hari, melainkan ada dua malaikat yang turun ke muka bumi. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan. Malaikat yang satunya berdoa, ya Allah, beri ganti kepada orang-orang yang bersedekah. Maka jika kita ingin mendapatkan doa malaikat setiap hari, doa malaikat pada waktu pagi, pada saat subuh, maka hendaknya bersedekah. Sahabat yang berbahagia, sedekah ini memiliki banyak sekali keajaiban, sehingga Rasulullah menyebutkan syai'un ajib, sesuatu yang menakjubkan. Sebagian orang mengatakan, bagaimana bisa kami bersedekah sedangkan kami masih kekurangan? Kalau kita baca surat At-Talaq, di situ ada waman qudira alaihi rizquhu. Siapa yang masih disempitkan rezekinya, masih kurang, maka apa perintah Allah? Falyunfiq mimma atahu. Sedekahkan sebagian dari rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Di ujung ayat Allah berjanji, sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Nanti kesulitannya akan diubah oleh Allah menjadi kemudahan. Sahabat yang berbahagia, sedekahnya luar biasa. Bisa membuka pintu rezeki, menambah rezeki, menyembuhkan penyakit, menolak bencana, dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang lainnya. Baik di dunia maupun di akhirat. Setiap orang tahta dhilla sadaqatih, pada hari kiamat berada di bawah naungan sedekahnya. Sahabat yang berbahagia, suatu hari datang seseorang. Dia belum punya pekerjaan tetap, tapi dia ingin menikah. Dia rajin beribadah, suka azan di masjid. Lalu dia mengadu, kata saya, bersedekahlah. Dia bilang, dari mana saya punya uang untuk bersedekah? Lalu saya lihat dia membawa satu HP, handphone. Kata saya, berapa handphone itu kalau dijual? Akhirnya dia jual HP itu 600.000, 200.000 dia kantongin, 200.000 dia berikan kepada orang tuanya, dan 200.000 dia sedekahkan kepada anak yatim. Apa yang terjadi kemudian? Dengan izin Allah, ketika saya tanya, sedekahnya itu menyebabkan dia dimudahkan untuk menikah. Mobil 3 sudah ada yang menyiapkan dengan bensinnya, dengan sopirnya, free. Seserahan sudah ada yang menyiapkan. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang lain, sehingga dia dimudahkan untuk segera menikah. Sahabat yang berbahagia, ada 2 orang
saudara di Jawa Timur, keduanya ini berprofesi yang sama, yaitu menjadi perampok. Yang satu meninggal dikeroyok, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi yang satu lagi meninggal setelah dia bertaubat kepada Allah. Ketika ditelusuri, kenapa ada satu saudaranya ini yang meninggal dunia setelah bertaubat, memperbaiki hidupnya, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ternyata saudaranya yang husnul khatimah ini ahli bersedekah. Sahabat yang berbahagia, ketika kita bersedekah, mendatangi orang-orang yang tidak berdaya, orang yang sakit, tidak bisa bekerja, usianya sudah lanjut usia, lalu kita datang memberi bantuan, baik beras, makanan, uang maupun lain. Begitu bahagianya mereka, begitu tulus mendoakan dengan khusyuk. Dan ini merupakan sesuatu yang menakjubkan. Ada kebahagiaan pada hati kita saat melihat orang lain berbahagia. Sahabat yang berbahagia, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersedekah. Maka hendaknya kita melatih terus melakukan sedekah setiap hari. Sebagian orang mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa bersedekah tiap hari? Sebenarnya setiap orang bisa bersedekah setiap hari. Kalau misalnya baik bersedekah dengan makanan, minuman maupun uang. Kalau misalnya orang bersedekah sehari 1.000, dalam 1 bulan dia misalnya sisihkan uang 30.000 dalam bentuk 1.000-an, kemudian tiap hari dikeluarkan, maka itu bisa bersedekah selama sebulan. Atau dia beli misalkan minuman air minum kemasan gelas, satu dusnya isi 48, harganya hanya 16.000. Dengan uang 16.000, andaikan dia bersedekah tiap hari dengan segelas air kemasan ini tiap hari, niscaya dia akan menjadi ahli sedekah. Terus lakukan tiap hari, ditingkatkan sesuai dengan kemampuan. Tetapi ketika belum mampu pun, jika dia bertekad untuk terus bersedekah, niscaya bisa dilakukan. Rasulullah SAW ketika mau datang bulan Ramadan berpesan kepada para sahabatnya untuk memberikan sedekah kepada orang yang berbuka puasa. Ada sahabat yang bertanya pada waktu itu, ya Rasulullah, tidak semua dari kami mampu melakukan sedekah. Apa kata Rasulullah? Ittaqun nar walau bisyaqqit tamr. Bentengi diri kalian dari neraka walaupun dengan pecahan kurma. Jadi sedekah tidak harus besar, walaupun hanya dengan sebutir kurma, walaupun bersedekah dengan hanya seteguk air, tapi lakukan itu tiap hari. Karena dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan dengan rutin setiap hari, mudawamah, walaupun amalan itu kecil. Tiap hari bersedekah, maka itu bisa mendatangkan mahabbatullah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa mendatangkan ridho Allah. Dan jika Allah sudah ridho, masalah apa yang tidak bisa dihadapi, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, sedekah ini sangatlah luar biasa. Dan sedekah membutuhkan satu keyakinan, satu niat, satu tekad yang kuat. Karena itu, mari kita bersedekah setiap hari supaya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan doa dari malaikat pagi setiap hari. Niscaya hidup kita akan mendapatkan keberkahan, kemudahan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.